Selamat datang, selamat beribadah bersama kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka hari ini kami datang sujud menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini hanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Dan kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa penyembahan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan Engkau Bapa. Dan kami mulai dan kami tabiskan ibadat raya kami yang dahsyat dan luar biasa. BMA Kuala Turut Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami lagi katakan haleluya. Mari angkat tangan kita sujud menyembah. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang baik. Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu Tuhan.
Amin. Haleluya. Mari terus kiri kanan katakan, Engkau anak Allah.
luar biasa hari ini. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Kau Bapa yang baik.
yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa yang baik. Lagi katakan, kau Bapa yang baik. Tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa yang baik. Lagi, kau Bapa yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa-Ku yang baik. Sekarang kita katakan, kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian bersama Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan, kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Amin. Amin. Sama-sama. Haleluya. Kau sungguh baik. Amin. Amin. Kau sungguh baik. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bapa kita yang baik, Bapa kita yang mengerti segala tetesan air mata-Mu, dan Dia tidak akan pernah mengizinkan anak-anaknya berjalan sendiri. Dia akan selalu menuntun-Mu, Dia akan selalu ada di depan-Mu. Kita hanya tinggal percaya seperti anak kecil, dia percaya penuh kepada kedua orang tuanya. Maka firman Allah berkata, izinkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Kita bisa melihat bagaimana anak kecil, apapun yang diberikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah curiga. Apapun yang diberikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menaruh sesuatu yang tidak baik kepada orang tuanya. Dia akan selalu melihat orang tuanya itu baik. Seperti kita, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik pada anak-anaknya. Bapa kita yang baik dan selalu baik. Terima kasih Bapak.
berkati firman pada saat ini, di hari raya Pentakosta pada saat ini. Semua yang mau menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. First God, I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, amin. Silakan duduk. Shalom. Ini hari raya Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap tahun pada saat merayakan hari Pentakosta itu hampir sama di dalam perjanjian lama, yaitu masa panen. Perhatikan, kalau di dalam perjanjian lama itu sama dengan hari panen, ya. Perjanjian lama yang kedua, hari Pentakosta itu mencurahkan itu 10 hukum Taurat. Tetapi hari ini bukan lagi firman Allah itu ditaruh di loh hati, di batu, tetapi Tuhan menaruh dalam perjanjian baru di loh hatimu. Katakan amin. Maka kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 3, ya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya, perhatikan, Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan, dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Amin. Nah, sebab perhatikan, cukup bukti bukan 2-3 hari, tapi sampai selama 40 hari. Yesus itu berulang-ulang, perhatikan, selama 40 hari. Jadi bukan 1-2 minggu, bukan juga 1-2 hari, tetapi sampai 40 hari. Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan, Yesus datang ke bumi ini hanya satu goalnya, memberitahu kepada Bapa dan Ibu tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Tapi orang Israel pada saat itu, waktu Yesus ada, pikiran mereka, kapan kerajaan Israel dipulihkan kembali. Mereka salah tangkap kedatangan Tuhan. Mereka salah persepsi tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7, jawab Yesus kepada mereka yang bertanya, kapan kerajaan Israel ini dipulihkan? Yesus berkata, kau tidak perlu tahu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang pasti Roh Kudus itu, kata firman Allah, Roh Kudus itu memberikan kepadamu suatu kuasa, yaitu kuasa dalam Yesus, kuasa di dalam iman, supaya kau bisa mengalahkan semua masalah hidup. Katakan amin. Maka kata Yesus, engkau tidak perlu tahu mengenai masa, engkau tidak perlu tahu mengenai waktu. Kalau kerajaan Allah itu turun kembali, Yesus turun kembali, kalian tidak perlu tahu. Kapan? Tidak perlu tahu. Masanya kapan? Tidak perlu tahu. Yesus hanya memberitahu semua. Kau bisa melihat, kau bisa mendengar tanda-tanda. Tapi masa kapan? Kata Yesus, kau tidak perlu tahu. Bapak dan Ibu sekarang harus jauh lebih sibuk memikirkan, harus lebih sibuk memfokuskan diri tentang hubunganmu kepada Tuhan. Bukan fokus asik melihat semua yang terjadi di bumi ini. Kalau Bapak dan Ibu melihat semua yang terjadi di bumi sekarang ini, itu bisa menakutkan. Bahkan itu bisa membuat Bapak dan Ibu itu jauh dari firman. Bahkan kalau Bapak dan Ibu melihat peristiwa-peristiwa sekarang ini, justru membuat engkau jauh dari kebenaran firman. Maka untuk mengatasi semua masalah hari ini, apa masalahmu hari ini? Kuasa Tuhan ada padamu. Katakan amin. Apa masalahmu hari ini? Kuasa Tuhan ada padamu. Kalau masalahmu hari ini tentang kesehatan, perhatikan, ada kuasa mujizat yang Yesus sudah berikan kepadamu. Katakan amin. Apa masalahmu hari ini tentang keuangan? Semua pasti pernah punya problem masalah keuangan. Waktu saya mahasiswa masalah keuangan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Saya harus makan di suatu tempat warung yang penting ada makannya tanpa kebersihan karena masalah keuangan minim. Dan apa yang saya terima? Sakit penyakit. Tapi perhatikan, kesalahan yang kita buat di saat kita terus melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan mudah mengingatkan. Amin.
Masalah keuangan siapa? Semuanya pernah bisa. Saya dan ibu pernah juga masalah keuangan ratusan juta. Banyak orang juga punya masalah keuangan. Tapi perbedaannya, dia tetap di masalah itu atau dia keluar dari masalah itu. Itu keputusan. Yang pertama, kalau kita berbicara masalah keuangan, siapapun pernah mengalaminya. Hanya satu keputusan, di saat engkau punya masalah apapun, engkau harus tetap melekat pada Tuhan. Kalau masalah keuangan, engkau harus pintar mengelola keuangan. Katakan amin. Bukan masalah banyak atau tidak banyaknya uang, tapi uang itu di tangan siapa yang mengelolanya. Dan saya dengan ibu mengelola dengan baik sehingga keluar dari masalah keuangan itu tanpa meninggalkan sesuatu yang tidak baik di luar. Nah, kita berbicara hari ini masalahmu apa sekarang? Komunikasi di seluruh penjuru Indonesia ini, Bapak dan Ibu sejauh manapun, bahkan penempatan suami istri yang sangat jauh sekalipun sekarang bisa dibatasi, sekarang bisa diatasi dengan masalah komunikasi. Semuanya punya HP, rata-rata semua punya HP. Anak kecil pun HP-nya bisa lebih mahal dari orang tuanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita ada masalah tentang komunikasi. Maka lihat, perhatikan apa relasi, masalah kita relasi. Perhatikan, relasi yang tidak harmonis. Maka solusi yang terbaik hari ini, ya solusi yang terbaik satu-satunya, siapkan waktumu untuk duduk. Ya, untuk duduk, bukan merencanakan, tapi duduk. Lalat nih, enggak wajah. Nah, perhatikan, untuk mengatasi semua masalah tadi, engkau harus siapkan waktu duduk. Nah, waktu duduk itu butuh kuasa. Perhatikan, kuasa apa? Kuasa untuk mengelola pikiran. Kita sering sekali untuk duduk saja itu tidak betah. Untuk diam saja tidak betah. Bahkan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh pun, itu kita tidak bisa, seolah-olah kita selalu ingin cepat selesai. Perhatikan, apapun masalahmu hari ini, engkau harus memberikan waktu duduk. Katakan amin. Bukan tidur, tapi duduk. Ngomong kanan kiri, kalau engkau punya masalah, siapkan waktu untuk duduk. Bukan tanpa ngopi, bukan, duduk. Ya, jadi waktu duduk itu, perhatikan, yang hanya ada di depanmu firman. Yang ada di depanmu itu hanya Alkitab. Dan pada saat engkau duduk, itu banyak godaannya. Pikiran itu akan jalan, fisik hadir, tapi pikiran akan jalan. Kalau engkau tidak dituntun Tuhan, kalau masalah keuangan, di dalam pikiran itu akan berperang. Ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana. Itu bukan solusi. Duduk. Mungkin besok harus dibayar, kata firman. Duduk. Kalau Tuhan sudah menolong, 1 detik pun tidak ada terlambat. Tapi sering sekali pikiran kita itu menerawang. Padahal waktu duduk engkau tidak boleh menerawang. Kau hanya satu-satunya, hubunganmu satu-satunya, pribadimu dengan Alkitab. Bila perlu kunci kamar, tidak boleh mengganggu. Amin. Jemaat Tuhan, perhatikan ini. Ini sering sekali kita tidak bisa lakukan. Ini bukan bagian pendeta, ini bagian kita semua. Pendeta punya masalah, jemaat juga punya masalah, staf juga punya masalah, semua punya masalah. Tapi solusi hari ini cuma satu-satunya, baik pendeta, baik jemaat, duduk. Siapkan waktumu untuk duduk. Katakan amin. Terus siapkan juga waktumu untuk mendengar. Jadi waktu engkau duduk, baca firman, renungkan firman, sembah Tuhan itu, puji Tuhan itu, maka perhatikan di saat situasi seperti itu, engkau pasti mudah mendengar firman. Engkau pasti mudah mendengar apa kata firman. Engkau pasti mudah mendengar
Apa jawaban dari Tuhan? Perhatikan, kau pasti muda. Jadi muda mendengar firman ini, itu tidak ada status karena dia gembala, karena dia pendeta, atau karena dia jemaat. Itu berbicara pribadi. Amin. Ngomong kanan kiri lagi, siapkan waktu untuk duduk dan mendengar. Katakan amin. Maka kata firman, masuk kamar supaya suara-suara orang lain tidak kau dengar. Amin. Waktu duduk di sini itu bukan di tempat ngopi, bukan. Karena di tempat ngopi ada orang datang, Bapak dan Ibu nggak bisa larang. Sekarang kita hanya untuk mendengar satu sumber saja, itu butuh kuasa. Bukan karena kekuatan fisikmu, bukan karena kesehatanmu, tapi butuh kuasa dari Tuhan. Maka perhatikan, kalau gereja-gereja atau di tempat yang lain menunggu pencurahan Roh Kudus, bagi saya itu kurang tepat. Roh Kudus itu sudah turun, Roh Kudus itu sudah dicurahkan, tidak menunggu lagi. Menanti-nanti kedatangan pencurahan Roh Kudus bagi saya kurang tepat. Karena hari ini kita bukan lagi menanti-nanti, karena Roh Kudus itu sudah kau terima. Katakan amin. Maka kalau kita berbicara hari tentang berkat, jangan alergi. Berkat tidak selalu dihubungkan dengan finansial. Finansial itu urutan kesekian. Berkat yang pertama tentang keselamatan. Mari baca, yuk, bahana. Lanjut, ulang 28 ayat 2, yuk, 1 dan 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Waktu engkau duduk, kau pasti mendengar. Waktu engkau duduk dan pasti mendengar, perhatikan, semua berkat itu milikmu. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu berbicara berkat ke finansial, jangan pernah ada dalam benakmu itu tentang nilai rupiahnya. Dia lebih kaya, saya kok gak kaya. Salah. Kita datang kepada Tuhan untuk duduk dan mendengar, bukan membahas itu, bukan membeda-bedakan itu. Buktinya Pak, saya sudah datang tiap hari, ekonomi saya begini-begini saja. Tidak. Kau datang kepada Tuhan bukan karena mau perubahan ekonomi, tapi memang karena engkau memang cinta Tuhan. Katakan amin. Maka lanjut nak. Terus kita baca bersama-sama. Ketaatan kepada Allah mendatangkan berkat, yaitu hidup yang berkenan kepadanya. Perhatikan, berkat yang dimaksud di kitab, ya, di kitab Ulangan tadi, yaitu berkat pada saat engkau berkenan di hadapan Tuhan. Itu berkat. Jadi waktu engkau duduk, engkau mendengar. Perhatikan, waktu engkau memberikan waktu duduk, engkau mendengar, perhatikan, itu adalah berkat yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau berkat itu selalu berbicara finansial, salah. Salah. Kalau hari ini Bapak dan Ibu punya problem masalah, duduk, dengar firman. Dan pada saat engkau duduk mendengar firman, itu adalah berkat yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Halo? Setuju katakan amin? Maka berkat adalah anugerah Allah. Yang berkat adalah anugerah Allah yang dinyatakan dengan melimpah. Jadi bukan setengah-setengah, tapi melimpah. Karena kasih Tuhan padamu itu juga melimpah. Dia tidak pernah 50%, tapi melimpah. Itulah Tuhan kita. Tidak pernah diberikan padamu itu setengah-setengah, tetapi berlimpah-limpah. Amin. Maka keseluruhan berkat ini itu selalu diapit, ya. Perhatikan, keseluruhan berkat tadi itu selalu diapit oleh pesan dan syarat, yaitu apa? Kesetiaan. Yaitu apa? Ketelitian. Yaitu apa?
kesungguhan melakukan apa yang dituntut Tuhan padamu. Jadi pada saat kita untuk menerima berkat Tuhan itu ada dua hal di mana harus diapitnya. Bisa paham diapit? Supaya tidak belok kiri, harus diapit. Jadi harus ada pagar. Supaya apa? Supaya pagar ini yang mengapit ini, itu adalah kesetiaan, itu adalah ketelitian, itu adalah kesungguhan melakukan firman Allah. Maka kasih karunia Tuhan tidak membuatmu dan membuat saya jadi hidup sembarangan, tapi justru harus lebih lagi. Lanjut. Yuk kita baca bersama-sama. Berkat di atas segala berkat saat Anda tetap bertahan berelasi dengan Tuhan. Halo. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak berelasi dengan Tuhan, problem yang kecil gak selesai, apalagi yang besar. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu putus, Tuhan tidak pernah memutuskanmu loh. Tapi kita yang sering tidak duduk tadi, kita sering tidak mau mendengar tadi, itu yang membuat relasi putus. Katakan amin. Jadi lucu rasanya kalau dia seorang Kristen tidak pernah membaca firman. Lucu. Sedangkan satu sisi dia mengharapkan supaya Tuhan membela perkaranya. Tuhan bukan berbicara tidak mau membela, tapi sama Tuhan engkau datang bukan karena menyelesaikan perkaranya, tapi relasi. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saya punya anak, dia menghubungi saya hanya minta uang, itu enggak benar. Tapi waktu anak saya memberitahu posisinya, memberitahu keadaannya, nanya tentang kami, itu relasi. Halo? Kalau kau datang kepada Tuhan hanya berbicara berkat, itu bukan relasi. Perhatikan. Kita bisa melihat tadi semua pelayan Tuhan di tempat ini itu masih muda-muda. Kalau Bapak dan Ibu melihat mereka di posisi pekerjaan masing-masing, itu progres yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi di saat mereka masih muda, mereka tetap bertahan punya relasi dengan Tuhan. Itu berkat di atas segala berkat. Ekonomi itu kecil. Amin. Kalau engkau tidak berrelasi dengan Tuhan, maka engkau akan digerakkan oleh media sosial. Kenapa? Bapak dan Ibu dan saya itu bisa di media sosial di HP berjam-jam. Tapi waktu datang kepada Tuhan, 10 menit saja sudah bosan. Maka waktu engkau datang kepada Tuhan 10 menit, waktu engkau datang kepada media sosial bisa 1-2 jam. Saya mau bertanya, di dalam hidupmu yang lebih berpengaruh yang mana? Yang 2 jam atau yang cuma 10 menit? Yang 2 jam. Amin. Saya tidak mengatakan tidak, bila perlu HP itu buang saja. Ya. Dulu suatu tempat gereja yang saya tahu waktu saya ada di Jakarta, mereka sangat ekstrim dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Dan menurut saya pengajaran mereka itu tidak tepat. Sehingga apapun fasilitas yang membuat mereka jauh dari Tuhan, termasuk televisi, mereka tidak mau beli televisi. Dan saat itu juga mulai berkembang lagi tentang HP. Mereka juga tidak mau memiliki HP. Tapi berjalannya waktu, yang tadinya keluarga itu nggak mau beli televisi, setelah saya datang lagi, televisinya 5. Di rumah makan 1, di tempat makan 1, bahkan sampai di kamar mandi juga ada TV. Yang saya maksud, berrelasi dengan Tuhan tidak mengubah seperti itu. Katakan amin. Jadi berkat di atas segala berkat tertinggi yang kau dapat hari ini, kalau kau punya kuasa dan tetap bertahan berrelasi dengan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau saudara hari ini mengalami masalah kesehatan, hari ini mengalami masalah kesehatan dengan nama di atas segala nama, itu
hanya Yesus. Problem masalahmu hari ini, hanya satu nama yang boleh kau sebut, hanya satu nama yang boleh engkau dengungkan, hanya satu nama yang boleh kau deklarasikan, yaitu Yesus satu-satunya. Amin. Kalau kau lagi sakit hari ini anak-anak, mama tolong. Mama memang datang menolong, tapi dia menolong tidak menyembuhkan sakitmu. Dia menolong mungkin pasti hanya memberikan obat ataupun air minum, tapi menyembuhkanmu bukan mamamu, bukan bapakmu. Maka harus lebih sering kita memanggil Tuhan daripada memanggil mereka. Katakan amin. Kalau bapak dan ibu hari ini punya masalah apapun, panggil nama Tuhan, panggil nama Yesus. Tidak usah panggil siapapun, tidak usah panggil saudara, tidak usah panggil tetangga kalau engkau punya masalah. Panggil nama Yesus saja. Katakan amin. Kalau engkau hari ini mengalami sakit penyakit, panggil hanya Yesus saja. Tuhan bisa pakai dokter, tapi tetap yang menyembuhkan adalah Yesus. Yesus bisa pakai dokter dan para medis. Katakan amin. Tapi seruanmu itu hanya pada Yesus. Maka lanjut, Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul kita baca. Oh, lagi. Ayo deh, lanjut deh. Ya, 10 ayat 38. 1 dan 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Perhatikan, kenapa ada tulisan dari Nazaret? Karena memang Yesus lahir di sana. Jadi bukan Yesus dari Kuala Lumpur, bukan. Halo, Yesus dari Gunung Mas, bukan. Yesus dari Tewah, bukan. Yesus dari Sepang, bukan. Yesus dari Medan, bukan. Nanti yang nama Yesus datang. Apalagi kalau kita panggil Yesus dari Timor Leste, banyak yang nama Yesus nanti datang rapat. Bukan itu. Tapi jelas Yesus dari Nazaret. Amin. Ngomong kanan kiri. Yesus dari Nazaret, bukan dari Kuala Lumpur. Amin. Terus kita baca, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Terus bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia, menyembuhkan semua orang. Bukan satu suku, bukan satu bangsa, tapi semua orang. Maka apapun problemmu hari ini tentang masalah kesehatan, Yesus dari Nazaret itulah sumber kesembuhan. Karena kita tahu bahwa sakit penyakit itu awalnya juga waktu manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada sakit penyakit. Maka di Taman Eden pertama sekali ada kehidupan kekal. Maka Adam sampai usia 900 tahun lebih dia ada di Taman Eden. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, perhatikan, sakit penyakit pun ada. Itu akibat dosa. Nah, maka bagian kita harus menjaga kesehatan. Semua sudah sehat, katakan amin. Katakan amin. Amin. Tapi bagianmu menjaga kesehatan. Ya, bagian Bapak dan Ibu menjaga kesehatan. Apa rumusnya menjaga kesehatan? Kita banyak jatuh masalah kesehatan karena makanan. Maka kata firman, berilah makanan kami yang secukupnya. Amin. Nah, dengan kemajuan sekarang teknologi bahan kimia itu banyak sebagai pemicu merusak kesehatan hari ini. Maka di saat engkau berdoa, teruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan waktu makan belum berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan. Harus ada di dalam nama Tuhan Yesusnya. Karena hanya Tuhan Yesus dari Nazaretlah sebagai sumber kesehatanmu. Katakan amin. Karena banyak dilihat orang malu
Malu nggak usah sebut nama Tuhan Yesus. Oh nggak boleh. Masa mau berdoa makan juga ada orang di sekitar gak berani menyebut nama Yesus. Halo, perhatikan, Yesus yang dulu, Yesus yang sekarang itu tetap sama. Ibrani 13 ayat 8, yuk. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Orang lain bisa berubah, tapi iman dalam Yesus gak boleh berubah. Katakan amin. Suatu saat Bapak dan Ibu mungkin suatu saat karena prestasi dipindahkan satu tempat. Kau bisa dipindahkan, tapi Yesus tidak boleh berubah dalam hidup. Amin. Kalau mereka yang belum punya pacar, ganti pacar, boleh. Tapi nggak boleh ganti Tuhan. Harus tetap Yesus. Halo. Saya tahu yang senyum-senyum itu karena dia belum punya pasangan. Atau sudah punya pasangan, sebelum jalur kuning dikatakan masih bisa dipikirkan ulang. Tapi Tuhanmu tidak boleh dipikirkan ulang. Halo, katakan amin. Nah, kalau Bapak dan Ibu hari ini mengalami kembali lagi tentang sakit penyakitan, coba baca Yesaya 53, yuk. Yesaya 53, 1 dan 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ayat 5, 1 dan 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Perhatikan, Yesus itu 2 kali dihukum. Kalau sebelah kanan kirinya dihukum cuma 1 kali. Kanan kiri itu memang dia seorang pendosa yang kelas kakap, kanan kiri. Tetapi Yesus sebelum masuk ke kayu salib, dia disiksa dulu, dihukum dulu, hukum cambuk. Tapi kanan kiri itu tidak ada dihukum cambuk. Hanya Yesus yang dihukum cambuk sebelum naik ke salib. Maka Pilatus sudah mencuci tangan, karena Pilatus melihat dan sidang saat itu dilakukan. Tidak ditemukan kesalahan Yesus 1 titik pun, 1 kata pun. Maka Pilatus mencoba untuk menyerahkan ke orang lain yang lebih tinggi. Tetapi orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu tidak terima. Tidak terima. Karena di dalam benak dan pikiran mereka, bagaimana Yesus sebelum kesalib dia disiksa dulu. Maka Yesus menerima 2 kali hukuman, disiksa dan masuk ke salib. Maka perhatikan, hukuman kepada Yesus itu pertama sekali, ya, kita bisa melihat waktu Yesus disalib. Perhatikan, waktu Yesus, hukuman yang pertama, jadi waktu Yesus menerima cambukan di tubuhnya, bahkan jenis, perhatikan, jenis kawat atau besi yang ada di ujung cambukan itu, waktu dicambuk, perhatikan, dia seperti model kail. Tahu kail kan? Waktu dicambuk, maka besi itu menancap ke daging Yesus. Waktu ditarik, maka disobek, dagingnya pun terangkat. Itu yang disebut bilur-bilur. Halo. Ya, perhatikan. Ada 2 jenis hukuman yang diterima Yesus. Waktu Yesus menerima cambukan dari tubuhnya. Perhatikan lagi di situ. Yang kedua, waktu Yesus ada di salib. Maka Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, waktu Yesus menerima cambukan itu di tubuhnya, sesungguhnya itulah dasar kebenaran. Sesungguhnya
Penyakit kita lah yang ditanggung untuk mendatangkan kesembuhan buat penyakit kita. Jadi kalau Yesus menjadi sumber kesembuhanmu, karena Yesus sudah menanggungnya melalui cambukan. Dan daging Yesus harus tersobek-sobek. Dan yang disebut dengan sakit penyakit itu pasti tinggal di dalam tubuh fisik. Dan Yesus pun sudah menebusnya dengan cambukan hukuman pertama. Amin. Maka kanan kiri tidak perlu dicambuk. Dia langsung disalib. Yang kedua, kita perhatikan. Waktu Yesus disalib, ya, itu hukuman kedua. Itulah yang mendatangkan keselamatan. Salib Yesus itulah yang mendatangkan keselamatan di bumi dan di sorga. Amin. Perhatikan, ya, waktu Yesus disalib, hanya Yesus yang disalib. Perhatikan, hanya Yesus yang disalib. Tujuan disalib untuk mendatangkan keselamatan buat Bapak dan Ibu dan saya. Sehingga di bumi kita selamat, di sorga juga kita selamat. Ya, dua hukuman yang ditampakkan pada Yesus inilah berita sukacita yang kita dengar dan kita terima sampai hari ini. Katakan amin. Lanjut nak. Yuk kita baca bersama-sama. Untuk keselamatan kita ada pribadi yang harus dikorbankan, yaitu Yesus di kayu salib. Tadi malam saya pelayanan di depan sana pada seorang anak muda yang dia masih sekolah. Dia orang Kristen. Dan saya mengatakan, yuk besok kita ibadah. Jadi kalau nggak datang hari ini nggak apa-apa, karena memang dia orang Kristen. Artinya dia punya gereja tempat yang lain. Silakan. Waktu dia cerita bahwa dia dari keluarga yang tidak mampu, sehingga dia harus mengambil kerja sampingan, gunting rumput, bersihkan lahan. Dia dapat upah dari situ untuk menambah uang jajannya. Yang pasti Pak Stevi pasti kenal. Dan apa yang terjadi? Saya bilang sama dia, ya, kau mengerti keselamatan? Saya ada, Bang Oden ada di sana. Bang Oden lagi telepon. Saya nggak tahu toh. Saya nggak tahu Bang Oden telepon siapa. Tapi yang pasti lama. Itu dia di situ. Dia asik, saya juga asik dengan anak laki itu. Nah, kalau kau mati hari ini, kamu yakin nggak masuk surga? Nggak yakin. Perhatikan, orang Kristen tidak yakin mati masuk surga. Sedangkan Yesus disalib untuk keselamatan, bukan untuk yang lain. Halo, kalau orang cuma mendengar, dia tidak akan percaya tentang keselamatan. Tetapi kalau dia bertemu dengan Tuhan secara langsung, dia mengerti keselamatan. Tapi mendengar firman Allah itu startnya awal. Maka anak kemarin itu dia mendengar dengan baik. Dia mendengar dengan baik. Maka kalau ada orang di luar sana mengatakan tentang Allah Tritunggal tidak masuk akal, justru itulah Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa masuk akal, itu bukan Tuhan. Perhatikan. Yang diberdayakan hari ini supaya Tuhan itu mereka bisa nalarkan, bisa mereka pikirkan. Waktu Tuhan mereka bisa pikirkan, nalarkan, itulah yang mereka sebut dengan Tuhan. Tapi kita tidak seperti itu. Berbicara tentang keselamatan itu tidak bisa dinalarkan. Itu hanya bisa dipercaya, diterima, dipercaya. Katakan amin. Sehingga anak itu saya layani dan dia punya konsep pengertian yang berbeda. Saya pegang tangannya, saya berdoa dan kita berikrar iman saat itu. Betul lihat Bang Oden ya? Saya nggak tahu Bang Oden lihat saya dengan dia salaman atau tidak. Tapi saya sampai suara saya serak. Kembali perhatikan, kalau Yesus sudah mati di kayu salib, nggak perlu lagi Yesus kita buat mati kedua kali, cukup satu kali. Nah kita yang sudah menerima salib ini,
bagianmu dan bagian saya untuk memberitakan keselamatan itu. Tapi sebelum Bapak dan Ibu memberitakan keselamatan itu, Bapak dan Ibu juga yang harus betul-betul mengerti bahwa Bapak dan Ibu sudah diselamatkan. Maka untuk keselamatan itu ada pribadi yang harus berkorban. Kalau sudah ada pribadi yang sudah berkorban, berarti kita tidak perlu lagi engkau memikul salib Yesus. Perhatikan, dikatakan ayo kita pikul salib Yesus, gak usah lagi, karena salibmu itu sudah ada. Perhatikan, sakit penyakit yang ada padamu hari ini itu juga salibmu. Dan salibmu itu kalau engkau satukan dengan Yesus, pasti selesai salib. Katakan amin. Jadi gak perlu lagi pikul salib Yesus. Yesus sudah memikul, selesai. Bagianmu dan bagian saya memang ada salib, tapi bukan lagi salib seperti besarnya pengorbanan Yesus. Ya, justru membuat salib kita itu berat. Justru salib kita itu cukup lama kita tanggung, kita pikul. Itu tidak ada bandingannya dengan apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Justru salib yang kita pikul itu sebenarnya itu bukan lagi seperti salib Yesus. Justru kalau salib itu semakin berat engkau pikul, itu karena engkau tidak mau mendekat dengan Tuhan. Semakin kau jauh dari Tuhan, kau mencari solusi di tempat lain, maka salib itu akan semakin membebani, hari lepas hari semakin berat. Halo, amin. Maka perhatikan, satu sisi yang lain bagi kita yang sudah ada di dalam Yesus, kita semua harus progres. Amin. Nah, satu sisi banyak orang membahas tentang Kristen progresif, tetapi hari ini kita sepakati kita tetap harus progres. Dulu yang datang kepada Tuhan duduk manis mendengar itu hanya 10 menit, sekarang harus bisa 15 sampai 30 sampai 1 jam. Itu progres. Bapak dan Ibu harus progres. Katakan amin. Katakan amin. Harus progres. Jangan ketemu tahun depan mundur lagi. Justru kalau ketemu tahun depan, progresmu itu harus berlipat-lipat. Kalau engkau hanya duduk di kamarmu membaca firman hanya 5 menit, tidak apa-apa. Tapi berjalannya waktu, bertambahnya usia, engkau harus juga menambahkan waktumu duduk bersama dengan Tuhan. Jadi 15 menit, menjadi 20 menit, menjadi 30 menit. Itulah yang disebut dengan progresif. Amin. Kalau yang dulu banyak, dia hanya sebagai jemaat simpatisan saja, kau harus progres. Jemaat itu tidak boleh pindah ke sana, pindah ke sini, tidak bisa. Kau harus progres, kau harus menetap di satu gereja. Katakan amin. Dulu kita hanya jemaat biasa saja, tapi harus progres dari jemaat, harus bisa melayani Tuhan. Itu namanya progres. Katakan amin. Katakan amin. Maka lihat orang yang sudah diselamatkan. Yuk lanjut. Keselamatan sama dengan apa? Kasih karunia. Keselamatan bukan karena pemberian tenaga kita, pemberian upah, pemberian segala sesuatu kepintaran kepada Tuhan. Tetapi berbicara keselamatan, kasih karunia. Kalau berbicara kasih karunia, berarti perbuatanmu dan perbuatan saya itu nol. Hanya perbuatan Tuhan sepenuhnya. Jadi keselamatan itu hanya Tuhan berikan. Dia harus berkorban, salib, sehingga keselamatan itu Tuhan berikan padamu dan pada saya. Itu cuma-cuma. Itu namanya kasih karunia. Cuma-cuma. Amin. Tapi di balik itu, upah dosa tetap merajalela. Dosa itu tetap merajalela. Dan dosa itu adalah, bisa dikatakan upah dosa adalah hukuman. Maka hukuman ini ditimpakan pada Yesus. Maka kita tidak perlu lagi pikul salib Yesus lagi, tapi pikullah salibmu sendiri.
Apakah dalam Injil kasih karunia penderitaan kita tidak ada? Ada. Yaitu apa? Karena nama Yesus saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu menderita, itu hanya satu saja alasan, karena Yesus. Kalau Bapak dan Ibu dikucilkan teman-teman, dikucilkan oleh saudara, dikucilkan oleh sesama tetangga, perhatikan, karena Kristus dan Bapak dan Ibu lebih sungguh-sungguh, hal itulah yang disebut dengan salibmu. Katakan amin. Orang kalau sudah dalam nama Yesus, perhatikan, pasti ada orang jauh darimu. Pasti ada mengatakan kalimat, sok pendeta, sok rohani. Kita tidak pernah bisa suruh dia tidak tentang itu. Tapi itulah salibmu. Tapi perhatikan, kalau salibmu itu engkau timpakan pada Yesus, sebenarnya orang itu ngomong tidak akan pernah mempengaruhi imannya. Katakan amin. Halo. Kalau pergi ke kafe rame-rame memang enak. Tapi kalau pergi ke sorga itu sendiri. Sorga itu berbicara pribadi, tidak bisa diwakilkan. Saya mendengar ada seorang hamba Tuhan, sekalipun ini sedikit agak jorok, tapi dikatakan kurang baik, tetapi menurut saya ada baiknya. Jadi ke sorga itu seperti seseorang pergi ke WC. Ya, seseorang kalau pergi ke WC, kan kita nggak boleh titip ya, nggak bisa. Bapak dan Ibu pergi ke WC misalnya kencing, buang air kecil, masak, titip ya, nggak bisa. Harus sendiri. Halo, surga itu nggak boleh dititip. Katakan amin. Zaman saya dulu, waktu ada di satu kota, orang-orang itu terlalu sibuk dalam pekerjaannya, bisnisnya. Jadi sering, karena saya saat itu punya posisi sebagai ketua muda-mudi, sering sekali orang-orang itu yang muda-muda tadi yang sudah bekerja dengan baik, itu saya dikasih amplop dan di dalamnya ada duit. Tulisannya baik secara lisan dan tulisan titip. Nah, masuknya persembahannya dititip ke gereja. Perhatikan, surga itu tidak bisa berbicara titip. Yang takutnya tadi duitnya terangkat ke surga, dia nggak terangkat. Halo. Jadi kalau Bapak dan Ibu ditinggalkan oleh orang lain karena Yesus, itulah salib. Katakan amin. Halo, katakan amin. Kalau ada teman-temanmu, kalau ada keluargamu, saudara kandungmu meninggalkan dirimu, tapi karena Yesus, Bapak dan Ibu bisa mengajak dia, ayo ibadah, ayo ibadah, ayo ibadah. Karena terlalu sering Bapak dan Ibu itu mengajak saudara kandungmu, bukan yang baik engkau terima, tapi konflik, akhirnya putus komunikasi, itulah salib. Amin. Dan gak perlu takut dengan hal itu. Gak perlu takut. Hampir semua keluarga punya masalah seperti itu, termasuk saya. Katakan amin. Maka supaya kita, perhatikan ya, supaya kita hidup kita menjadi makmur, perhatikan. Hidup kita menjadi makmur, perhatikan. Makmur itu tidak selalu berbicara uang, perhatikan. Sukacitamu itu harus makmur. Katakan amin. Senangmu itu harus makmur. Ya. Halo. Perhatikan. Kalau Bapak dan Ibu ingin makmur hidup ini, Bapak dan Ibu harus setuju dengan tujuan Allah, bukan tujuanmu. Kalau Bapak dan Ibu setuju dengan tujuan Allah, hidupmu pasti makmur. Perhatikan, hidupmu pasti makmur. Kalau Bapak dan Ibu itu
setuju dengan tujuan Allah. Bapak dan Ibu yang harus setuju dulu dengan tujuan Allah, maka kehidupan makmur itu engkau terima. Ada satu keluarga, saya ingat satu kota, bukan di sini. Saya melihat keluarga ini, kalau pergi ke gereja, pada waktu mereka punya satu motor, mereka bisa berempat ke gereja itu dengan naik motor. Tahu di kota besar, betapa sulitnya dia harus mengatasi, betapa ramainya lalu lintas, betapa seringnya lampu-lampu merah dan banyak polisi di mana-mana. Tapi keluarga ini tetap setia. Sehingga suatu saat, perhatikan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan mereka. Mereka minta mobil sama Tuhan. Ya, pada awal dia bisa sepakat tujuannya dengan Tuhan. Awal. Waktu berjalan, saya bisa melihat sendiri mereka punya mobil. Tapi di saat mereka punya mobil, kesungguhan mereka mencari Tuhan tidak seperti waktu mereka punya motor. Perhatikan. Kalau sudah setuju dengan tujuan Allah, yakini hidupmu pasti berhasil. Amin. Sehingga keluarga ini kalau ditanya, sibuk pergi liburan, pergi ke sana kemari, dan tidak kesungguhannya tidak sama seperti waktu naik motor. Tuhan tidak mau semua harus sepakat dengan tujuan Tuhan dulu. Kalau hari ini Bapak dan Ibu diberkati Tuhan dengan motor, satu tujuan, untuk tetap beribadah. Kalau nanti bulan depan, tahun depan, Bapak dan Ibu dari motor menjadi 4 roda mobil, satu tujuan dengan Tuhan. Jangan pernah melenceng dari tujuan Tuhan. Tuhan hanya minta kau datang padanya. Hanya itu saja. Melayani Dia. Katakan amin. Maka perhatikan pada saat peristiwanya Zakheus, banyak orang sadar dosa. Perhatikan, banyak orang sadar dosa, tapi tidak sadar akan cinta Tuhan padanya. Perhatikan, banyak orang itu sadar dosa, tetapi tidak sadar bagaimana Yesus cinta padanya. Ingat, waktu zamannya Zakheus, ahli Taurat menghakimi dia, orang-orang Farisi menuduh dia, orang-orang yang lain menasihati dia, bahkan menegur Zakheus saat itu, karena pekerjaan yang paling terhina pada saat itu, kelas yang paling dibenci masyarakat saat itu adalah pemungut cukai. Maka waktu Ruth mengambil posisi pemungut jelai, itu juga adalah pekerjaan yang paling terendah. Tapi zamannya Zakheus, pemungut cukai itu pekerjaan yang paling banyak dibenci orang karena memeras. Sehingga ahli Taurat menegurnya. Ahli Tauratnya hanya menasihati dan berkali-kali. Tetapi Zakheus tahu itu dosa. Tapi Zakheus tidak bertobat. Halo? Zakheus ini orang Yahudi tapi bekerja buat bangsa Romawi. Pajak yang ditagih oleh Zakheus ini bukan pajak orang Romawi, tapi orang Yahudi. Benci sekali. Zakheus tahu itu dosa, tapi dia tidak sadar betapa Yesus cinta padanya. Maka perhatikan, saat Yesus memberi kasih, saat Yesus memberi satu kesadaran cinta Allah pada Zakheus, tidak lama kemudian Zakheus itu berubah. Tidak sampai 3 jam Yesus melayani Zakheus. Dan saat itu Zakheus katakan, Zakheus turun. Zakheus langsung turun. Zakheus, saya mau mampir di rumahmu. Zakheus langsung cepat. Jadi Zakheus dia sadar dosa. Tetapi selama Zakheus ditegur oleh Farisi, dia sadar dosa, tapi tidak sadar bahwa
Tuhan sangat mencintainya. Yesus mengajarkan itu bahwa Sakeus, aku mengasihimu. Maka kasih karunia itu bukan lagi untuk menghukum. Kasih karunia itu bukan lagi untuk mencukupi orang. Kasih karunia itu bukan lagi untuk menghakimi. Tapi kasih karunia itu untuk mendatangi, menceritakan kebaikan Tuhan padamu. Katakan amin. Kalau ini menjadi posisi kita, selalu mencari bagaimana terus memberitakan Injil kasih karunia ini kepada orang lain, bagaimana Yesus cinta padamu, itulah berita Injil yang sesungguhnya. Katakan amin. Dan Sakeus pun sadar. Maka di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat kedua berkata begini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada aku. Perhatikan orang tua, ya, perhatikan orang tua. Saat anak-anakmu pulang bermain dari halaman terik matahari, waktu bapak dan ibu melihat anakmu dan sudah lama tidak ketemu, dan waktu melihat engkau panggil anakmu itu tadi, dan anakmu itu tadi dia datang dengan berlari, tapi semakin mendekat kau bisa melihat dari hidungnya keluar ingus. Yang namanya anak-anak kan, belepotan tuh, kanan kiri keluar. Terus waktu mendekat, bau matahari. Dan kau melihat bajunya banyak kotoran-kotoran. Tapi perhatikan, waktu kau melihat itu anakmu, mau ingusnya keluar dari dua lubang itu, keluar menjalar sampai ke bawah ke baju, bahkan ditarik begini, begitu kan? Sehingga di sini juga warna yang aneh, di sini juga warna yang aneh. Waktu semakin mendekat dia bau, saya yakin orang tua yang baik pasti tetap memeluknya. Katakan amin. Katakan amin. Kau tidak peduli dengan ingus tadi, kau tidak peduli dengan baunya tadi, kau pasti tetap memeluknya. Itulah kasih karunia. Di hadapan Tuhan kita ini semuanya jijik, kotor, ya. Tapi perhatikan, waktu kau datang kepada Dia, Tuhan pasti mencium, Tuhan pasti memelukmu, Tuhan pasti menggendongmu. Maka itulah sebuah yang disebut dengan kebenaran kasih karunia. Jadi gereja kita berbicara tentang kasih karunia, mau seperti apapun, kelemah lembutan daripada Tuhan itulah terus kita beritakan, bahwa Tuhan itu tetap baik dan sungguh baik padamu. Kita mungkin sudah jorok kotor karena dosa-dosa kita, tapi Bapa di surga tidak pernah menolak kita untuk dicium dan juga untuk dipeluknya. Bapak dan Ibu, ya, ada sebuah kesaksian, ada lagu, dan lagu itu biasa, bahkan saya sudah nyanyikan itu di media, di FB sampai 1000 tayangan, yang dikatakan begini, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Bapak dan Ibu, siapa tahu penciptanya itu? Dia seorang wanita yang bernama Fani. Perempuan ini dia buta, bukan bawaan. Tapi perempuan ini, wanita ini, dia buta. Dia pergi ke dokter, ke salah satu rumah sakit atau instansi di mana matanya itu infeksi. Sama penanganan sehingga wanita ini buta. Sehingga wanita ini tadi yang menciptakan ku berbahagia, yakin teguh, itu posisinya waktu buta. Dia pernah sempat melihat Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Hidupnya tidak mudah. Suatu saat waktu dia menikah dan dia punya anak,
anaknya juga meninggal. Hidupnya seperti padang gurun, tidak habis-habisnya. Sehingga suatu saat ada seseorang mewawancarai dia. Kenapa ibu tidak minta mujizat kesembuhan supaya bisa melihat? Apa jawab wanita itu, ibu itu? Biar saja saya buta. Karena sekarang aku melihat Tuhan, melihat segala sesuatu ini, itu bukan lagi dengan mata jasmani, tapi sekarang saya melihat ini semua dengan mata hati saya. Supaya apa? Supaya waktu saya nanti di sorga bertemu dengan Tuhan Yesus, saya bisa melihat Yesus dengan terang benderang. Dan sampai dia dapat menciptakan lagu 8.000. Semua punya masalah. Halo? Tapi yang membuat perbedaan kita keluar dari solusi. Engkau duduk atau tidak mau duduk? Engkau mendengar firman atau tidak mau mendengar firman? Itu keputusan kita semua. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bawa aku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekat kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dengan indahnya dekat kasih-Mu. Haleluya. Sayang Kau, untuk aliran sungai-Mu. Hatiku tak
Amin, amin. Yesusku. Ya Bapa, mari jemaat Tuhan, hari pencurahan Roh Kudus, engkau dan saya tidak lagi menanti-nanti. Roh Kudus sudah turun padamu hari ini, dan kau terima itu sebagai pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Dan hari ini Roh Kudus pun akan memberikan sesuatu yang terbaik padamu di saat engkau duduk mendengar akan firman Allah. Haleluya. Oh Yesusku. Amin, amin, amin. Glory bagi Tuhan Yesusku. Haleluya. Oh, glory bagimu, glory bagi Tuhan. Amin. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan membawaku untuk lebih dekat lagi wajahmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, 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 amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Yesus yang sudah tercabik-cabik ini membuktikan bahwa semua sakit penyakit Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah keluarkan, dan Tuhan akan mengembalikan tubuhmu dengan tubuh yang baru, yang sehat. Terima firman ini. Waktu engkau mendengar firman ini, waktu Yesus dicambuk, dagingnya pun terangkat, dagingnya pun terambil. Itu membuktikan bahwa semua penderitaan fisik, sakit penyakit, Yesus sudah selesaikan. Maka tubuhmu hari ini tidak ada lagi sakit penyakit, sehat, sehat, sehat. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa tubuh Kristus, bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu, percaya waktu kau memakannya, engkau hari ini sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan. Mari semua angkat, jangan angkat lebih tinggi dari atas kepala kita. Dari Yesus harus tercurah, dan korban sembelihan yang sempurna hanya korban anak domba Allah, yaitu Yesus. Maka tidak ada lagi korban yang lain. Yesus sudah menyelesaikan semua korban. Apabila Bapak dan percaya dari Yesus ini membuktikan, menyatakan bahwa Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, dan nanti akan datang kembali untuk menjemput kita yang bersatu dengan darah Yesus. Kalau Bapak dan percaya bahwa darah Yesus, kau memperoleh hidup, dan hidup yang kau hidupi sekarang berbicara juga hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kau minum. Amin. Mari bersyukur di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima firman, kami sudah melakukan perintah Allah bahwa perjamuan Tuhan harus kami lakukan untuk mengingat dan untuk selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan masuk, boleh yang lain turun, penyerahan anak, ya. Di gereja kita ini, bahwa penyerahan anak itu bukan baptisan, ya. Saya memanggil kedua orang tua dan juga anak yang akan diserahkan pada saat ini, yaitu anak terkasih Olivia Graciela Sharon Boru Sinaga, ayahnya Ferdinand Albert Asgungan Sinaga, dan ibu daripada Olivia Graciela Sharon ini adalah Ibu Melsi Simamora. Saya undang maju ke depan. Naik saja ke atas. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan firman Tuhan ini untuk kedua orang tua dan juga untuk kita semua. Di dalam Markus 10:13-16 berkata begini, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Kalau terjemahan yang lain, ibu-ibu membawa anak-anak itu pada Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus menjamah Olivia. Akan tetapi
ada saja halangan. Halangan itu siapa? Orang terdekat Yesus. Murid-muridnya memarahi ibu-ibu tadi. Murid-muridnya memarahi orang tua tadi. Tapi apa kata Yesus ayat 14? Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu, biarkan Olivia Saron ini datang kepada Yesus. Orang tua tidak boleh menghalang-halangi. Sebab orang-orang yang seperti anak inilah, Olivia inilah yang mempunyai kerajaan surga. Perhatikan kedua orang tua, apalagi seorang ibu. Ibu menyusuinya, kalian memberikan susu, memberikan makan. Tapi suatu saat juga kalian akan tahu bahwa Olivia ini juga akan bisa melawan kalian berdua. Bisa tidak nurut pada kalian berdua. Bahkan suatu saat dia bisa marah kepada orang tua. Dan orang tua itu tahu. Tapi kenapa sampai sekarang kau tetap memberinya dia makan? Ibu memberi dia ASI. Dan seorang bapak mencari makanan untuk memberi kepada anak terkasih. Padahal tahu suatu saat dia bisa melawan. Itu karena apa? Karena kasih orang tuanya jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan anak Olivia. Itulah kita. Bapak kita tahu kita ini suatu saat juga nakal. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar untuk segala kesalahan kita. Maka ayat 15 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya, anak kecil ini dia memiliki hanya satu sikap saja, rendah hati. Maka dengan kerendahan hati kita semua dapat menerima kewargaan kerajaan Allah seperti seorang anak menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk ke dalamnya. Maka Yesus yang langsung memeluk hari ini anak Olivia. Yesus yang langsung meletakkan tangannya pada Olivia. Dan Yesus juga yang memberkati Olivia pada saat ini. Maka di gereja kita ada yang disebut dengan penyerahan anak. Nanti setelah dia sudah besar, baru dibaptis. Amin. Kita nggak sepujian tadi lagi refnya. Kita semua bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Kita dukung keluarga ini. Kita topang keluarga ini, bahwa keluarga ini akan menjadi berkat untuk banyak orang. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, jangan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, semua angkat tangan di depan Tuhan. Anak Olivia yang terkasih, hari ini engkau dipeluk Tuhan. Hari ini engkau diberkati Tuhan. Hari ini tangan Tuhan turun padamu untuk menuntunmu. Iman yang kau miliki hari ini adalah iman yang dimiliki oleh kedua orang tuamu. Maka keselamatan pun sudah kau terima. Percaya bahwa hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Bapa dalam surga, hamba serahkan anak terkasih Olivia ini Saron ke dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan jiwanya, batinnya,
bahkan semua intelektualnya, terlebih untuk rohaninya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dijaga, dilindungi, dan dijamah oleh Tuhan. Sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Masa depanmu Tuhan taruh padamu yang terbaik. Terima kasih Bapak, melalui kedua orang tuanya juga, Bang Ferdinand, melalui ibunya juga, Ibu Melsi, kalian semuanya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan sudah memberikan 2 generasi kepada kedua anakmu ini. Maka mereka adalah generasi yang hebat, yang lebih hebat dari kedua orang tuanya. Terima kasih, terima berkat Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kau terima pelukan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan menabur persembahan kita, persyukuran kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kita sekali lagi bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.